Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak mampu kita menghitungnya, yang tak mampu kita untuk mencatat. Saking banyaknya, Masya Allah. Maka sebagai hamba, jika kita ingin merasakan manisnya kehidupan ini, apapun kondisinya, mau itu pandemi ataupun hidup ini kembali bersemi, maka tetaplah kita untuk bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kita begitu banyak nikmat. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat istiqomah dalam keimanan dan keislaman. Ini nikmat yang begitu besar. Lalu nikmat yang begitu luar biasa, di antara nikmat yang dimana ketika seorang murid bertanya kepada seorang guru, "Wahai guru, apa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita?" Maka sang guru menjawab, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Maka begitu kikirnya kita, begitu bakhilnya kita, begitu pelitnya kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita enggan untuk mengirim salawat. Karena beliaulah yang memperjuangkan hidup, dan beliaulah yang memperjuangkan hidup setelah kita mati. Jadi dua kehidupan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap berjuang. Walau beliau hari ini telah meninggal, tetapi ketika kita di padang mahsyar, beliau masih tetap berjuang untuk memperjuangkan syafaat kepada umatnya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat fenomena yang dimana kita berada di akhir zaman. Pasti dan pasti kita akan menemuinya. Atau mungkin kita sudah berada di masa itu, di mana kita biasa mendengarkan sebuah lantunan doa yang dimana kita menginginkan doa ini terkabulkan. Kita biasa melantunkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiga permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, berikanlah kepada hamba as'aluka ilman nafi'an. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, kita meminta kepada Allah rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Saya akan fokus di doa kita yang paling terakhir itu. Doa yang kita minta, permintaan yang ketiga, yakni meminta kepada Allah amal yang diterima. Kalau kita ingin diterima amal kita, maka inilah solusi agar kita bisa diterima. Sehingga seluruh amalan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, dan amal salah yang kita lakukan, amal salah diampuni, amal soleh diterima. Di mana amal soleh ini yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam jannahnya, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah harapan kita, tentu ini adalah impian kita. Maka simaklah perkataan dari seorang ulama, yang dimana salah satu mazhab yang begitu terkenal, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, rahimahullahu ta'ala. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh sosok Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengutip 3 hadis, yang dimana 3 hadis ini kalau kita amalkan di dalam kehidupan kita, maka yakin dan percaya maka kita akan diterima amal soleh kita dan diampuni amal salah kita. Kita simak hadis yang pertama,
yakni dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu bayyin wa haram bayyin. Hadis ini mungkin biasa kita dengar bahwa yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Kalau kita sudah memahami bahwa yang halal itu jelas dan yang haram sudah jelas, maka saat ini kita berada di masa yang dimana Rasulullah menyampaikan ada dalam hadis yang lainnya bahwa akan datang suatu masa kelak di mana manusia tidak lagi memperhatikan halal dan haramnya, di mana dia mencari rezeki. Yang masuk ke dalam tubuhnya itu bercampur, bahkan banyak yang lebih banyak hal-hal yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka penting banget untuk kita memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, karena itu akan menjadi darah daging. Belum lagi apa yang masuk ke dalam tubuh pasangan kita, istri kita, dan apa yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita. Tentu ini akan menjadi darah daging. Kalau itu mengakar di dalam tubuh anak kita, di dalam tubuh istri kita, apalagi dalam tubuh diri kita sebagai pencari nafkah, maka kita harus memperhatikan semoga itu yang halal. Maka penting sekali kita memperhatikan pekerjaan, profesi, usaha yang dimana kita menjual, berbisnis, atau kita bekerja di tempat yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kita bekerja di tempat yang halal, yang dimana rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan yang thayyib, rezeki yang baik. Maka ini penting sekali. Sehingga apa, tubuh kita ini cenderung untuk mengamalkan apa yang baik-baik saja. Karena kenapa? Tubuh kita ini akan melakukan yang namanya regenerasi sel. Itu akan menjadi darah daging, mengalir dalam darah kita. Jangan sampai bertengger dan beternak syaitan itu dalam darah kita. Karena kenapa? Ketika kita makan hal-hal yang haram, maka syaitan dengan gampangnya masuk ke dalam tubuh anak kita, masuk ke dalam tubuh istri kita, dan masuk ke dalam tubuh diri kita. Sehingga apa? Dengan mudahnya juga diantarkanlah diri kita ini melakukan hal yang haram lainnya. Bayangkan sudah sumber penghasilan haram, lalu kita melakukan amalan-amalan yang haram. Tentu ini yang harus kita hindari. Perbuatan-perbuatan yang haram itu juga karena apa yang masuk ke dalam tubuh kita juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita tidak memperhatikan ini dari mana ini. Penting sekali kita harus mencari tahu. Termasuk juga ketika kita makan di satu tempat, tentu kita memilih makanan yang halal. Jangan sampai kita tidak mempertimbangkan dua sumber bagaimana mencapai yang halal itu. Yang pertama, penghasilan kita. Yang kedua, dari dikemanakan penghasilan kita itu. Membeli apa saja yang halal-halal itu. Penting sekali kita memperhatikan dari mana dan dikemanakan. Karena harta, uang, atau apa yang kita miliki itu ditanyakan dari mana sumbernya dan dikemanakan. Di akhirat kelak kita tidak akan bergeser kaki kita. Kita tidak akan bisa bergeser untuk menuju langkah berikutnya kalau belum ditanyakan 4 perkara. Salah satunya adalah harta kita dari mana dan dikemanakan. Itulah penting sekali memperhatikan halal dan haramnya. Apalagi kita berada di era yang dimana banyak sekali syubhat demi syubhat. Syubhat demi syubhat terjadi. Itulah pentingnya sekali kita memiliki ilmu, belajar ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang mendekatkan kepada yang haram. Kita mendekatkan diri kita kepada yang halal, yang baik. Ini penting sekali. Ini hadis yang pertama yang diambil, yang dikutip oleh sosok Imam Ahmad bin Hanbal sebagai syarat pertama sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, masyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, hadis yang dikutip oleh sosok Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala adalah hadis yang diambil dari sosok Aisyah radhiyallahu anhu. Ada 2 hadis dan ini sama. Sama maknanya tetapi berbeda bentuknya. Yang pertama, Aisyah menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amrina hadza falaysa minhu fawaraddun. Wa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun." Barang siapa yang berbuat atau membuat suatu perkara baru yang tidak ada di dalam agama kami, maka tertolaklah amalnya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Jadi yang pertama tadi itu orang yang membuat, sedangkan hadis yang kedua sama-sama dari Aisyah radhiyallahu anhu yang mengamalkan. Jadi yang membuat sama yang mengamalkan sama-sama tertolak amalnya kalau itu adalah perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini maknanya adalah ittiba.
kita mencontohi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal ibadah, dalam amal ibadah yang khusus seperti dalam sholat. Tentu sholat ini sudah jelas, seperti sholat Isya yang kita tahu sholat Isya adalah 4 rakaat. Kalau kita punya niat atau kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, kita tambah saja jadi 5 rakaat supaya Allah Subhanahu wa taala kasih pahala buat kita. Mohon maaf, itu ditolak karena Rasulullah sudah mencontohkan. Sudah mencontohkan 4 rakaat saja, tidak perlu ditambah. Kalau mau tambah dengan sholat sunnah, bukan dengan sholat Isya'nya. Menjadi 5 rakaat, 6 rakaat, 7 rakaat, 8 rakaat, itu contoh. Jadi kalau kita membuat-buat lalu kita mengamalkan, maka kita kena 2. Ya, kena 2 dosa di sini. Kenapa? Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita hanya untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam ibadah khusus. Bagaimana dalam ibadah umum? Seperti pada saat kita kerja, ya, saat kita berbisnis, tentu kita harus perhatikan juga bagaimana sikap dan ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bekerja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki 4 sikap sifat yang luar biasa. Fatonah, harus cerdas. Yang kedua, amanah. Amanah di dalam integritasnya luar biasa dalam menjaga, ya, perusahaan, kantor yang dimana tempat dia bekerja. Lalu yang ketiga, dia siddiq, dia jujur. Lalu yang keempat, dia tabligh, dia pandai dalam berkomunikasi. Nah, ini penting sekali kita pelajari karena itu adalah ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau disingkat itu FAST, fast, fatona, amanah, siddiq, dan tabligh. Dalam amal ibadah yang umum ini, maka insya Allah kalau kita mencontohi bagaimana Rasulullah dalam berdagang, sampai-sampai pernah ada sebuah kisah yang luar biasa. Rasulullah ketika berdagang, ada seorang pembeli, itu membeli barang Rasulullah dan sudah akad, sudah terjadi transaksi. Tapi sang pembeli mengatakan, tunggu dulu ya, barangnya saya titip dulu, saya akan kembali lagi. Ternyata 1 hari, 2 hari, 3 hari, orang ini tidak datang kembali. Pembeli ini tidak datang kembali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga barangnya luar biasa. Begitu amanahnya, sampai-sampai hari ketiga baru datang pembeli tersebut dan menemui Rasulullah SAW dan akhirnya bertanya, engkau masih di sini? Rasul menjawab, iya, saya masih di sini. Selama 3 hari, selama 3 hari. Tidak bergeser Rasulullah dari tempatnya. Betul-betul luar biasa dalam menjaga amanah. Maka mencontoh Rasulullah SAW ini akan mengundang amal kita ini bisa diterima. Amal soleh kita ini bisa diterima. Karena kenapa? Rasulullah dalam berbisnis, Rasulullah adalah orang yang amanah, orang yang jujur, cerdas, dan juga tabligh. Sehingga apa? Orang-orang itu memiliki kekaguman yang luar biasa kepada sosok Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin, ya, kata-kata kita bisa ditegar, bisa tabligh dengan baik, maka kita contoh Rasulullah itu qaulan thaqilah. Qaulan thaqilah itu perkataan yang berat, berbobot. Nah, syaratnya itu baca saja surah Al-Muzammil. Baca surah Al-Muzammil ini insya Allah, kalau Anda baca itu, Anda akan temukan ayatnya. Di 5 ayat pertama, insya Allah Anda ketemukan rahasianya. Hanya ada 2 rahasia di situ. Sebagai PR silakan cari sendiri dalam surah Al-Muzammil. Di 5 ayat pertama ada 2 rahasia. Anda buka terjemahan, insya Allah Anda akan temukan rahasia bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau berdagang, beliau presentasi, beliau dalam bekerja, betul-betul Rasulullah memiliki perkataan yang berbobot. Rahasianya ada 2, cari sendiri. PR-nya dalam surah Al-Muzammil 5 ayat pertama, insya Allah. Lalu kalau kita sudah ittiba, maka dampaknya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan cintanya kepada kita. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran ayat 31, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk berkata apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sosok nabi kita. Dalam surah Ali Imran ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah." Jika kalian benar-benar, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Jadi bagaimana bukti kita mencintai Allah? Rasulullah SAW diminta untuk mengatakan apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, contohilah sunnahku, contohilah teladan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan memberikan cintanya kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah pun akan menurunkan ampunannya kepada kita. Masya Allah. Jadi kalau kita diampuni oleh dosa-dosa, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah amal soleh kita diterima. Nah, maka cara terbaik untuk bisa diterima amal ibadah kita, contohi saja Nabi. Contohi saja Nabi tanpa perlu menambah, tanpa perlu menambah. Karena kenapa? Sunnah Nabi terlalu banyak.
Sunnah Nabi sudah terlalu banyak. Contoh saja zikir-zikir Nabi, itu kurang lebih dalam hadis itu ada 400 jenis zikir Nabi. Ada 400 jenis zikir Nabi yang sahih dan hasan dalam hadis-hadis. Luar biasa. Rasulullah saja mencontoh ada 400 jenis zikir, tetapi kenapa kita menambah-nambah jenis-jenis zikir? Padahal Rasulullah sudah memberikan contohnya luar biasa. Waktu ada dialog antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, itu saya berada di tengah-tengah sebagai peserta, luar biasa. Jadi sosok seorang ulama dari Muhammadiyah itu memberikan bahwa Rasulullah itu sudah memberikan teladan 400 jenis zikir tanpa perlu menambah lagi. Ini saja belum habis untuk kita amalkan. Luar biasa. Saya saat itu langsung masuk akal, iya betul juga sih, kenapa saya harus menambah-nambah kalau memang sunnah Nabi itu masih terlalu banyak untuk kita tidak amalkan. Kenapa kita masih berpikir untuk apa amal bagus yang kita bikin ya? Padahal sudah ada contoh. Ini dalam ibadah khusus, apalagi kalau dalam ibadah umum, seperti dalam berbisnis, bekerja, dan lain sebagainya. Maka insya Allah kalau kita sudah mengamalkan ya dua syarat ini, kita akan selangkah lagi diterima amal ibadah kita secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga ini kalau kita amalkan, kalau kita betul-betul perhatikan standarisasi diterimanya amal ibadah ini, yang ketiga yang dikutip oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah kita ikhlas lillahi ta'ala. Mentauhidkan Allah. Betul-betul kita ibadah hanya kepada Allah tanpa ada syirik di dalamnya. Karena selama ini kita selalu mengharapkan gaji. Padahal harapan itu hanya kepada Allah. Ar-roja itu bagian dari iman. Kalau harapan kita kepada gaji, harapan kita kepada atasan, harapan kita kepada kantor, maka cenderung pasti kita akan kecewa. Padahal kalau kita tahu bahwa iman itu salah satu cabangnya dari 70 lebih cabang itu adalah ar-roja. Roja ini optimis. Optimis artinya berharap. Berharap itu hanya kepada Allah. Kalau berharap kepada makhluk, naudzubillah, pasti dan pasti kita akan menemukan banyak sekali kekecewaan. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Itulah kenapa penting sekali menjaga iman ini, tauhid ini. Jangan sampai kita menggantungkan harapan kita kepada benda, menggantungkan harapan kita kepada makhluk, menggantungkan harapan kita kepada bisnis kita, menggantungkan harapan kita kepada gaji, menggantungkan harapan kepada omset, profit. Naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala yang datangkan itu semua. Maka kalau kita tahu bahwa Allah itu Maha Kaya, maka kalau mau kaya mintalah kepada Yang Maha Kaya. Itulah harapan, itulah tauhid yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kita ini selalu mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan Allah dalam salat yang dipikirkan hutang. Padahal salat itu adalah kita mikirkan Allah. Terlalu banyak mikir tapi lupa zikir. Naudzubillah. Itulah kenapa dalam salat itu yang kita pikirkan Allah. Kita zikir mengingat Allah. Malah kenapa lari kemana-mana? Ya bagaimana ya untuk anak saya, bagaimana ya utang-utang ya. Naudzubillah. Padahal apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Imam Ahmad bin Hanbal mengutip sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini selalu dijadikan ya di dalam banyak kitab itu sebagai hadis atau pembuka dari banyak kitab para ulama. Kenapa pentingnya sekali memulai dari niat? Penting sekali kita meluruskan niat kita untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hijrah, Rasulullah SAW hijrah bersama para sahabat dan bersama masyarakat Mekah yang muslim pindah ke Madinah, itu ada yang lurus niatnya, ada yang bengkok niatnya. Yang bengkok niatnya karena ingin dunia dan ingin menikahi seorang wanita, bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW memberikan teguran dengan hadis ini. Itulah kenapa penting sekali meluruskan niat. Niat ini sangat erat kaitannya dengan tauhid. Niat ini sangat erat kaitannya dengan apa? Menggantungkan harapan kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala yang membalas segala apa yang kita usahakan dalam dunia ini. Maka penting sekali kita meluruskan niat. Kenapa? Kapan kita ada sedikit saja kesyirikan, kapan saja ada gantungan harapan kepada selain Allah, maka itu sudah termasuk syirik kecil. Karena kenapa? Banyak orang berpikir begini, ya, ateis kecil putus asa. Putus asa ketika ya pekerjaan di PHK, di tempat kerja di PHK. Padahal itu bukanlah